Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Hari ini kita ketemu lagi sama Ustadz Mashhad Bakhri. Ya, pada hari ini yang kemarin kita sudah ketemu sama Ustadz Mashhad Bakhri bicara tentang kejujuran. Dan hari ini tetap kita masih melanjutkan tentang kejujuran. Yang kemarin kita berkata bahwa memang jujur itu sulit. Gitu ya, sudah dijawab oleh beliau. Terus kemudian ternyata tergantung kan? Tergantung. Iya, gitu bisa ya. sulit, bisa tidak. Bisa tidak. Yang kedua jujur itu hancur gitu ya. Dan ternyata juga sudah dijawab oleh beliau begitu ya. Dan ternyata tidak sulit dan juga tidak hancur ketika memang orang itu mukhlis gitu ya. Mukhlisina lahuddin. Memang dia orang-orang begitu ya. Nah, Ustadz, kalau kita bicara tentang jujur, melanjutkan pembicaraan yang kemarin, tentu saja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jujur dikatakan sebagai kata yang berimbuan, ya, adalah sesuatu yang lurus katanya, tidak bohong, tidak curang, tulus, ikhlas. Itu kalau dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, begitu ya. Nah, sekarang penerapan kejujuran, Ustadz, ya, Di tengah-tengah masyarakat seperti ini, seperti apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Jadi masalah kejujuran itu tadi pada waktu edisi yang lalu kan saya sampaikan itu identik juga dengan keadilan. Iya, ketika kejujuran dan keadilan ini memang seperti uang logam, dua sisi uang logamnya nggak bisa dipisah. Gitu loh Pak Ari. Nah, kalau jenengan tadi bertanya mengenai apa tadi? Mengenai tentang penerapan kejujuran. Nah, pada saat ini. Gitu ya. Jadi ketika Allah itu menyuruh agar kita itu berbuat jujur atau berbuat adil, ya kan? Jujur itu kan identik dengan adil. Artinya seimbang. Iya. Nah, dalam surat di Al-Quran itu ada yang disebut wailul lil mutaffifin. Ya kan? Surat Al-Mutaffifin. Celakalah orang yang mengurangi apa? Timbangan. Kan berarti nggak jujur. Iya. Berarti kan nggak adil. Di ayat lain, wa aqimul wazna bil qisti wala tuhsirul mizan. Nah, itu kan banyak orang yang saking hafalnya sampai lupa. Itu kan surat Ar-Rahman yang diulang-ulang di lewat itu kan pengeras suara musola masjid. Surat Ar-Rahman. Sejak kecil kan Mas Heri saya kan dengar itu. Pasti dengar itu sebelum subuh itu. Iya, di kampung-kampung kan begitu. Ar-Rahman itu. Di ayat 9 itu, wa aqimul wazna bil qisti wala tuhsirul mizan. Dan hendaklah kamu tegakkan wazna itu timbangan atau keseimbangan, wala tuhsirul mizan, dan jangan kamu kurangi keseimbangan. Artinya kan harus jujur. Nah, pengeterapannya sekarang yang terjadi ini realitanya, biang keroknya ini yang sedang menghangat, dan ini perlu kita live. Biang keroknya radikalisme. Kan ini kata yang sedang hangat, memboming. Iya. Dikit-dikit di sentero dunia. In the world, in the world ya. Iya. Gitu loh. Ini sesuatu barang yang biasa kan sebenarnya, tapi menjadi luar biasa. Biang keroknya terorisme, radikalisme, separatisme. Wah, ini kan tiga-tiga ini kan sekarang sedang 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 menghangat di mana-mana. Itu karena ketidakadilan.
Karena ketidakjujuran. Karena tidak sportif. Rekayasa. Oh, jadi memang munculnya Mas Yari radikalisme, terorisme, separatisme itu sebenarnya biang keroknya ya karena ketidakjujuran, karena ketidakadilan. Oh, jadi dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan antara jujur dan adil. Iya, itu nggak bisa. Iya. Wailul lil mutaffifin nggak bisa dipisah dengan wa aqimul wazna bil qisti wala tuhsirul mizan. Jadi kalau bagaimana pengeterapannya tadi dengan yang tanyakan gitu dalam kehidupan di masyarakat itu, sehingga tidak salah ketika masyarakat kecewa. Oh. Jadi mengapa masyarakat kecewa? Kenapa rakyat ini kok kecewa dengan pemimpinnya? Mengapa masyarakat ini kok kurang nyaman ya dengan atasannya? Karena tadi itu tidak mengikuti jejak Rasulullah itu yang baik kawan maupun lawan yang season yang pertama. Baik kawan maupun lawan itu sangat simpatik sama Rasulullah itu kan orang lain pun loh Mas Hari, orang Yahudi pun itu titip barang kepada Rasulullah. Jadi bisa dikatakan Ustaz ya bahwa adil dulu. Ya, adil dulu, nanti jujur dulu gitu ya. Nanti orang akan mengikuti gitu loh. Pasti rakyat menjadi apa? Nyaman sama pemimpinnya. Pada saat seperti ini, tidak jujur juga, tidak adil juga. Lah kita akan adil sendirian, jujur sendirian gimana ini Ustaz? Itulah orang yang asing dan berbahagialah orang yang asing seperti itu. Di saat orang sudah pada rusak. Kok masih bertahan? Itulah sama dengan memegang bara api kata Rasulullah. Iya, nggak apa-apa. Tapi saya yakinlah negeri ini masih banyaklah orang-orang yang jujur. Masih banyak orang-orang yang baik begitu. Cuma mungkin kurang cambuk lagi lah. Seperti itu. Coba realitanya. Ini fakta loh Mas Hari. Fakta ini nggak bisa ini bukan hoax. Kalau hoax kan nanti kena pasal. Iya, nggak bisa. Ini transparan. Iya kan? Coba kita lihat mengapa masyarakat kecewa. Karena melihat ini contoh real. Ya, pengelola mall. Ini jelas loh ya. Karena saya ada referensinya, ada sumbernya. Mas Hari senyum-senyum karena memang ada fakta. Dan ini jangan tersinggung. Jangan tersinggung rakyat Indonesia. Mungkin pemimpin rakyat nggak usah tersinggung. Ini harus kita sportif. Iya kan? Pengelola mal itu melanggar prokes, ya. Iya kan? Itu kan dihukum 500.000. Ya kan? Kemudian tukang bubur. Ini ada. Yang bukan tukang bubur naik haji ini ya. Bukan. Tukang bubur itu melanggar prokes, kena denda berapa itu? 5 juta. 5 juta. Iya kan? 10 kalinya dari denda pengelola mall tadi. Iya. Mengapa masyarakat kecewa? Karena ketidakjujuran, karena ketidakadilan. Ini real. Tadi kan jenengan bertanya bagaimana pengeterapannya di masyarakat kan seperti itu. Terus HRS, saya yakin ini orang pasti tahu. Ini kan ulama. Ya kan? Kita dikatakan radikal ngomong HRS Ustaz. Tadi kan sudah kita sampaikan di depan bahwa biang keroknya radikalisme. Nah, itu karena terorisme, separatisme yang di KKB Papua. Itu bukan karena ulama, bukan karena agama. Biang keroknya itu ketidakadilan, ketidakjujuran. Betul. You understand? Understand, Ustaz. Understand. Jadi ini kalau saya menyampaikan di forum seperti ini, jenengan semua pasti pemirsa guyu Pak, tertawa, memang seperti itu. Jadi HRS ini melanggar apa? Prokes kan? Iya.
Dendanya berapa? 50 juta. No, sampai apal, saya ngapalnya sampai Iya. aku ya lali dewe 50 juta. Belum lagi divonis penjara berapa tahun? 4. 4 tahun. Tapi saya mudah-mudahan ini nggak salah ya. Itu alhamdulillah saya dengar dapat potongan Keringanan ya. katanya. Ya. 2 tahun ya. Iya. Alhamdulillah. Katanya. Ya mudah-mudahan seperti itu. Tapi saya belum baca ini, katanya saja. Gitu ya? Katanya Ah. gitu ya. Jadi kejujuran, keadilan itu akan menjadi tidak kecewa Iya. kalau iya. dilaksanakan di negeri ini. Lalu contoh lagi, mungkin ketika ada resepsi pernikahan rakyat, Ya. ya kan, itu dikejar-kejar aparat. Sementara kalau selebriti Iya. melakukan perhelatan pernikahan, ya, lalu malah Pak Lurahnya datang. Iya. Jadi ini mungkin Ustaz ngomong ini kejujuran keadilannya mana gitu loh. Lah, kan Kalau begitu. sudah begini, Iya. kalau sudah begini, ini Kan wah, begitu. ini radikal bener Iya, orang ini. iya. Ini orang radikal Iya, ini. iya memang begitu. Jadi karena radikal itu biang keroknya adalah ketidakadilan, Mas Dan Ari, ketidakjujuran. ketidakjujuran. Iya, iya, Sehingga iya. tidak salah ketika masyarakat itu kecewa. Kecewa terhadap siapa? Kecewa terhadap kebijakan lembaga legislatif, dalam hal ini pemerintah. Kecewa terhadap lembaga, mohon maaf, bukan, lembaga eksekutif, termasuk yaitu DPR, dan lembaga yudikatif, ya, termasuk MA, MK, dan lembaga yang Iya. berkomitmen dengan yudikatif. Artinya pemerintah, DPR, dan lembaga yudikatif ini ketika membuat kebijakan, membuat keputusan, membuat aturan, itu mesti harus berpihak kepada keadilan tadi. Bisa mensejahterakan dan bisa membuat rakyat menjadi apa? Tenang dan sejahtera. Iya. Sehingga ketika kalau kemudian itu tidak ada keadilan, dalam ilmu hukum itu kan kalau tidak equality before the law, Oh ya. itu kan. Jadi rakyat ini kan harus dihukum sama, nggak boleh tebang pilih. Iya. Kalau ke atas tumpul, kalau ke bawah Lancip. lancip. Ini namanya kan nggak jujur. Iya. Nggih. Tapi bisa memang Di mana begitu, ada Ustaz. uang, abang disayang. Kalau nggak ada uang, Abang ditendang. ditendang. Loh, enggak, kalau pisau memang begitu. Yang lancip di bawah, Ustaz. Jeleb gitu. Tapi yang atas tumpul, Ustaz. Memang enggak bisa. Itu pisau. Pisau. Tapi lain kalau pisau bermata dua, biasanya memang atas bawah gitu ya. Tapi itulah, Ustaz, kejadian pada hari ini yang kita lihat ya. Iya. Berarti memang ada yang sesuatu yang memang harus dibenahi adalah kejujuran, dan itu tidak bisa kejujuran itu berdiri sendiri, jujur dan adil. Dan adil. Gitu ya. Iya. Dan adil itu tidak harus sama. Kan ada orang dianggap adil itu harus sama, enggak. Sama rata, sama Kalau rata rakyat gitu ya. misalnya penghasilannya itu misalnya sebulan sekian juta. Iya. Kalau mungkin pemimpin boleh berjuta-juta, itu adil. Adil. Cuma karena beban tanggung jawab yang lain itu tadi ya. dan ada satu lagi poin penting, Mas Ari. Kenapa kok kemudian kejujuran dan keadilan itu harus diterapkan di masyarakat? Ini kan namanya orang Pancasilais. Sila ke-5. Ya kan? Keadilan Apa itu? sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba, apa enggak jenengan? Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mengapa rakyat ini kok ada yang kecewa? Mungkin ada orang yang sok Pancasilais tapi ternyata Tidak adil. tidak adil, tidak jujur. Radikal betul ini. Iya, radikal. Memangnya radikal nggak boleh? Iya kan? Kan kadang-kadang orang ya radikal itu boleh. Radikal dalam hal apa kan begitu. Iya. Jadi kalau memang dalam kebenaran, dalam keadilan, ya radikal kita di situ karena itu benar. Mungkin lebih dikuatkan lagi. Iya. Mas Hari kan kalau baca Quran mulai Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian
An-Nas ya. Ali Imran ya, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nas. Iya. Kemudian situ kan ada Al-Maidah. Nah, di situ Al-Maidah Allah menyebutkan di ayat 8. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ini untuk menutup season ini. Iya, iya. Kalau di awal ada ayat, di akhir kalau bisa ada ayat supaya kita enggak dikatakan sebagai orang yang penyebar hoak. Iya, kita harus objektif kan? Karena masyarakat lebih pintar loh Mas Hari. Iya, iya, iya. Iya. Kita Sehingga ngomong kebenaran lah gitu ya. Iya. Terus kemudian ada rujukan. Ada rujukannya. Jadi di Al-Maidah ini ayat 8 ini terkenal loh. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak adil. Berbuat adillah, i'dilu. Dan bertakwalah kepada Allah. Ya. Karena Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena adil itu artinya jujur itu menjadikan orang mendekatkan pada takwa. Jadi adil, jujur itu nggak bisa dipisah, Mas Ari. Iya. Jadi kita harus adil. Saya pun kalau menyampaikan kepada jamaah itu begitu. Saya bisa 2 jam, tapi nggak adil kalau jamaahnya mintanya 1 jam. Kan begitu. Sama dengan jenengan jadi imam, sholat taraweh. Iya kan? Mentang-mentang kuat gitu ya. Mentang-mentang apal Quran. Iya. Sak Quran dintekno. Enggak bisa. Kan ada Melayu jamaahnya Ustaz. Kan ada makmum, harus adil. Betul. Harus adil. Ya, lihatlah kondisi jamaah. Mungkin ono sing tuwek. Iya. Iya, diwacana Al-Baqarah kok gak ngeblak. Mungkin ada yang itu dalam perjalanan gitu lah. Lah, orang ini mungkin musafir. Iya, Orang ini mungkin cepat. sakit. Iya. Mungkin anak-anak kecil. Biasanya Biasanya pesennya apa? Kulhu Pak Le. Iya. Iya, minta yang kulhu karena anak kecil. Mungkin juga ada orang yang sakit, Iya, apalagi iya, sakit iya. gigi. Sampean rukuke terlalu lama. Apa gak protes? Cenut gitu. Ustaz. Jadi adil itu tidak mesti harus Sama. Oke, baik Ustaz. Waktu sudah habis ini kayaknya ya. Tutup aja dengan doa kafaratul masjid ya. Ya, kita tutup dengan Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.